Baik saudara, hari ini kita akan memikirkan tentang Yesus Kristus sebagai imam agung. Ya. Nah, saya selalu berharap sebetulnya di dalam kebaktian satu itu kan kita ada namanya ini seperti hari ini bina doktrinal. Lalu nanti 10 dan pukul 5 itu ekspositori. Ya. Seharusnya ini bisa kita pandang terus pada banyak orang sebagai satu opportunity untuk kita bisa belajar lebih banyak. Ya. Nah di dalam keunggulan bina doktrinal kita mempunyai dasar doktrin yang kuat. Ya. Banyak orang berbicara tentang praktikal karena pemahaman doktrinnya salah pasti praktikalnya kacau balau. Ya. Sehingga kalau kita bahkan melihat di level para pengkhotbah, kalau kita nonton di acara TV itu banyak sekali yang mengerikan. Ya. Kalimat-kalimat itu akan menjadi kalimat-kalimat yang sangat membahayakan karena terminologinya datang dari pikiran-pikiran kita. Tapi kalau kita sudah mengerti nanti larinya itu luar biasa ya. Nah impact yang kedua adalah tidak hanya melahirkan satu pemikiran-pemikiran yang sehat, tetapi satu pemikiran-pemikiran yang juga kritis. Ya. Jadi kamu punya basic yang kuat, satu analisa kuat karena berdasarkan teologi, membangun satu prinsip pikir, membangun satu sikap yang kritis, dan kemudian tidak menjadi mudah orang yang menyerah. Tidak menjadi orang mudah menyerah, tetapi tangguh dalam hidup ini. Nah itu akan mempengaruhi juga seluruh konsep kehidupan kita, dan membuat kita akan menjadi orang-orang tangguh. Ya. Karena tidak ada orang Kristen itu bodoh. Awas, kalau saya bilang tidak bodoh itu, saya tidak sedang bicara IQ. Tapi saya kalau bicara itu adalah, kalau misalnya IQ-nya dia 80, dia akan full capacity 80. Itu loh Kristen. Ya, jadi mungkin kamu pintar 150 IQ-nya tinggi, tapi kamu cuma pakai 120, sesungguhnya kamu sudah kurang Kristen. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, cintailah dia dengan segenap hatimu, jiwamu, dan apa? Akal budimu, that's the point. Kalau dengan akal budimu berarti seluruh capacity, kemampuan berpikir yang Tuhan berikan harus dipakai secara utuh. Nah sehingga dengan demikian saudara, kalau dibilang Kristen itu menjadi garam dan terang dunia, ya memang betul. Mana mungkin enggak? Enggak percaya saya. Kalau betul-betul semua orang Kristen pada tempatnya, pada posisinya, menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Nah ini harusnya menjadi rindu kita dan bagaimana kita ke arah sana, maka kita garap dengan dua cara. Konsekuensinya, ya kalau Anda kebaktiannya ikut bina doktrinal pasti jadi dua kali kan. Oh saya mau ikut bina doktrinal, ikut apa namanya ekspositori. Jadi kalau 7.30 sama 10 ya investasi lah. Kira-kira 3 jam, 4 jam lah begitu ya. 4 jam lalu berapalah 4 jam kan? Ya. Lalu saudara belajar tiap 1 minggu 4 jam. Waduh, saya mulai membayangkan seorang Kristen yang sungguh. Yang lebih memahami lagi, lebih tangguh lagi. Investasi Jumat ikut PA, waduh makin ngerti ya. Sehingga mulai terlatih ya. Dan itu akan menolong kita untuk menjadi tajam. Nah, saya akan mengajak kita di dalam pemahaman kristologi kali ini tentang Yesus Kristus sebagai imam agung. Ya, Yesus Kristus imam agung, imam besar kita itu ini sangat penting memahaminya karena menjadi satu lompatan yang sangat luar biasa yang ada di terminologi kita masa kini. Ya, karena itulah pendeta tidak perlu orang Yahudi, pendeta tidak perlu dari suku Lewi. Itu akan menjadi satu lompatan yang hebat. Tetapi dia lintas sistem nilai dalam kehidupan manusia atau kehidupan agama. Ya. Pertama, saudara, apa arti jabatan imam dulu? Ya. Imam adalah pengantara antara manusia dengan Allah yang suci itu dalam beribadah dan permohon pengampunan dosa. Jadi datang dari sini from the world to kingdom gitu ya, kita ngadap kepada Tuhan. Tapi manusia ini berdosa, Allah itu suci, jadi dia nggak bisa. Sehingga yang harus ada pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci, itulah imam. Nah maka imam itu nggak semua orang bisa jadi imam, nggak sembarang. Ya, nah pilyu ini juga harus dipegang. Nah konsekuensinya orang menjadi imam itu datang dari suku Lewi. Nah orang jadi imam pasti mengkhususkan dirinya. Makanya suku Lewi tidak mendapatkan tanahnya. Ya, jadi imam itu sebetulnya tidak boleh rangkap double apalagi jadi pengusaha. Enggak ada di Alkitab itu. Nanti Rasul pun sama. Tinggalkan pekerjaanmu menjala ikan, aku akan jadikan kamu penjala apa?
Jadi nggak pernah jalan manusia sekaligus jalan ikan dia. Salah jalan nanti. Dia pikir ikan itu manusia, manusia itu ikan. Karena kalau kita mau bicara terminologi umum saja dalam bisnis, itu harus apa? Fokus. Diversifikasi paling gila itu usaha di Asia. Dia punya kontraktornya, dia punya banknya, dia punya semuanya. Kalau di Eropa kamu nggak bisa hidup begitu. Pasti kalah ke Giles bertanding. Jangan bilang Eropa, Singapura pun sudah membuat perbankan tidak boleh lagi main properti. Maka perbankan itu yang punya properti kira-kira 2-3 tahun lampau menjual semua properti mereka. Bayangkan ini bisnis ya. Nah apalagi kamu melayani Tuhan. Nah itu sebabnya kesungguhan itu harus ada di situ. Itu membuat seorang semangat pendeta atau hamba Tuhan itu berbeda dengan semangat orang pada umumnya. Semangat orang bagaimana dia bisa bertambah harta bendanya sehingga mengangkat harkat gengsinya. Tapi seorang hamba Tuhan lain gairahnya, lain cita-citanya. Dia bergairah untuk bertambah di dalam pemahamannya, makin sungguh-sungguh dalam pengabdiannya. Tapi kemudian kita bisa ngelihat pendeta sama bukan pendeta mirip-mirip saja. Semua urusannya rupiah-rupiah juga kan begitu. Sehingga kemudian kita ngelihat apa bedanya ya. Nah ini pun jadi problem di dalam hidup di dunia ini ya. Nah jadi imam itu dikhususkan sejak PL sampai PB. Maka imam itu tidak boleh ngerangkap. Saya diminta jadi komisaris di beberapa perusahaan sebetulnya. Ya, karena saya punya pengalaman bisnis. Lalu waktu saya lihat company-nya lagi ngobrol-ngobrol, saya kasih advice. Terus ngomong-ngomong, aduh Pak, kita sangat perlu sekali. Ya beberapa hal ide saya mereka pakai. Lalu minta saya Pak Yu masuk dong jadi komisaris. Saya bilang nggak bisa. Saya nggak bakal cukup waktu ngurusinnya. Ya. Terus dia bilang kan cuma sebulan sekali. Sorry, bukan soal waktu saja. Saya juga nggak bisa fokus jadinya. Ya, kalau satu ini, kamu kemarin satu lagi. Pada waktu itu posisi sudah ada 2 company minta saya jadi komisaris. 2 uangnya segini, nanti ada yang satu lagi dengar minta lagi. Wah, lama-lama saya ngurusin uang itu aja. Padahal saya bisa loh memodifikasinya uang untuk pelayanan. Ya. Tapi kalau saya jadi komisaris di satu company, suka atau tidak ada satu situasi-situasi mendua pada diri saya. Konflik interest itu pasti terjadi antara sebagai hamba Tuhan, yang saya mesti bicara sama dia, sama orang yang terima uang dari dia karena saya komisaris. Saya manusia biasa, saya nggak bisa saya bilang supaya kemurnian saya itu gampang lah. Sampai saya bercanda, supaya kalau aku marah sama kau nggak usah mikir. Kalau jadi komisaris mau marah kita mikir ya. Kita pendetanya, tapi pegawainya juga kasarnya kan begitu. Bagaimanapun itu, karena ada konflik of interest. Apalagi kalau saya pegang usaha, mana mungkin usaha itu sambil jalan, sambil lalu nggak dipikirin kan? Pasti memerlukan perhatian dan fokus kita. Nah karena itulah saya pikir menjadi sangat menarik. Imam-imam di dalam PL itu tidak dapat tanah pusaka. Mereka nggak boleh mengolah tanah. Hidup mereka betul-betul dari belas kasihan Tuhan. Nah kalau nabi, ya ada 3 jabatan penting, nabi, imam, raja. Kalau raja itu yang memerintah, mengatur, mengelola semuanya. Kalau nabi adalah pengantara. Kalau tadi dari manusia pada Allah, ini dari Allah pada manusia. Ya, bagaimana dia menjadi pengantara untuk berbicara kepada umatnya tentang apa yang menjadi kehendaknya. Maka dia bicaranya lewat nabi, bukan lewat imam. Maka Nabi berkata, Allah bersabda. Jadilah itu Alkitab, gitulah. Ya, jadi Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia lewat nabinya. Ingat ya, bukan lewat imamnya. Maka imam ini belajar dari apa kata Nabi, maka dia ajarlah umat, mari kita datang pada Tuhan karena kita berdosa, karena begini. Menghadaplah mereka kepada Tuhan itu. Sehingga secara jabatan Musa itu seorang nabi. Ya, tetapi secara struktural nabi itu nanti eranya itu istilahnya secara struktural di dalam sistem kehidupan orang Israel dimulai dari Samuel. Sebelum itu adalah era yang disebut hakim-hakim. Maka sesudah era hakim-hakim itu semua the history of Israel begitu ya. Sejarah Israel dicatat di sana. Sehingga nanti kemudian era para nabi ini, maka Samuel menjadi hakim terakhir dan nabi yang pertama. Ditulislah 1 Samuel, 2 Samuel, lalu nanti muncullah nabi-nabi berikutnya. Mencatat kisah para raja, bagaimana mereka hidup, bagaimana ini, bagaimana itu, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita melihat namanya nabi sama imam itu sudah ngerti ya, arahnya sudah beda. Nabi itu perwakilan Allah bicara pada manusia, imam itu perwakilan manusia menghadap Allah. Ya.
Itu bedanya. Maka kalau kita melihat aja perbedaan ini nggak sembarangan. Tuhan taruh begitu rupa semuanya orang dalam jabatan spesifiknya. Maka saya bilang tadi, apalagi kalau imam mendua kan aneh sekali sebetulnya. Tidak bisa. Nah, jangan kita nggak perlu berdalil lah, pokoknya ikuti saja Alkitab, kurang lebih kan begitu. Main bahasa bodohnya. Nah, kalau bahasa pintarnya, mana mungkin kamu fokus mengerjakan dua kerjaan sekaligus. Omong kosong itu. Ya. Dunia usaha pun seperti yang saya bilang sama. Tidak ada teman-teman saya bisa memberi fokus yang sama pada dua usaha yang berbeda. Pasti salah satunya jadi pecah. Nah, cuman kadang-kadang ini lebih uang di sini bisa nutupin jadi subsidi silang orang bilang. Tapi itu juga orang rata-rata ada kelebihan uang. Ya. Dan yang kedua mungkin ada opportunity dapat pas dari government gini ya sekali. Habis itu mungkin belum tentu tapi perusahaan udah didirikan. Antara diteruskan atau tidak kan begitu. Temporary sekali sifatnya. Nah, jadi bagaimana imam ini menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga dia tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan lain. Begitu juga para nabi. Jadi yang kerja itu adalah 11 suku yang dapat tanah. Ya. Kemudian imam di dalam tradisi Yahudi itu ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ya, pertama, tidak semua suku Israel boleh jadi imam. Maka imam pertama itu adalah Harun. Yang kemudian menjadi suara bagi Musa. Ya, Musa itu adiknya. Jadi Harun dan Musa datang dari suku Lewi. Imam pertama Harun, Pentatuk, basis dari prinsip keimanan dan kehidupan Israel ditulis oleh siapa? Musa. Nah, ini produk suku Lewi semua ini. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu enggak asal, sejarahnya pun kita bisa belajar, kita bisa lihat begitu ya. Dan itu kan menolong kita melihat konstruksi Alkitab nanti. Ih, gila loh. Kenapa? Keren amat ini dari awal terus nadanya itu udah kelihatan. Konsistensinya hebat sekali. Padahal bentangan waktunya ribuan tahun histori. Sejarah ribuan tahun. Tapi bisa berjalan begitu luar biasa. Jadi dari suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan, satu suku itu. Ya. Kemudian jabatan imam itu diberikan kepada suku Lewi dan sebagai imam Lewi tidak dapat tanah pusaka. Tapi mereka bisa tinggal di mana saja. Maka diaturlah nanti. Di suku Dan, kota yang mana imamnya tinggal di suku ini, mana. Karena Israel itu mereka punya cuma satu bait Allah. Ya. Nanti tempatnya itu adalah di Yerusalem sesudah sistem kerajaan dibangun. Menetap. Tetapi yang lain-lain itu yang disebut sinagog. Nah, itu yang kecil-kecil. Jadi sebetulnya kalau dalam saudara-saudara muslim ada namanya masjid raya. Atu tuh di satu kota. Lalu ada masjid-masjid di kota-kota kecil. Nanti kalau lebih kecil lagi itu musola namanya. Ya, sebetulnya itu terminologi itu yang kental di orang Yahudi. Ya, cuman Alkitab itu mencatat hanya dua aspek dari dari bait Allah dan sinagog. Jadi bait Allah cuma satu. Ya. Nah, sinagog-sinagog ini siapa yang melayani? Nah, Lewi ini. Jadi sinagog di kota ini, sinagog di kota ini, sinagog di kota ini. Jadi tiap-tiap suku itu menaruh, kami kasih tanah ini untuk tempat Lewi tinggal. Di mana Lewi tinggal kurang lebih dekat-dekat situ ada sinagognya. Nah, dibangun, jadi itulah tempat ibadah mereka. Ya, biasanya dipilih itu yang menjadi mudah ditemukan dari semua orang kalau mau datang ngumpulnya bisa begitu cepat gitu kurang lebih. Ya. Itu tempat tinggal jadi mereka berdasarkan tanah pemberian daripada suku-suku yang 11 suku itu. Ya. Kehidupan Lewi itu ditopang dengan perpuluhan dari bangsa Israel dari 11 suku itu. Maka perpuluhan itu kalau dikumpulkan 110%. Nah, kalau perpuluhan itu ditelan sama Lewi semua berarti mereka terima 110, pengusaha 90%. Karena 100% ngasih perpuluhan sisa 90. Artinya kayak mana imam sama pengusaha? Ya kayak imam lah. Kalau gitu lomba-lomba aja kita jadi imam ya. Maka nggak ada Alkitab ajar begitu. Tapi sekarang penipuannya udah besar-besaran. Dan tapi kalau saya bilang imam penipu sekarang atau pendeta penipu sekarang, umat juga yang bodoh. Ya kok mau ditipu, kok bisa ditipu kan? Akhirnya kita merusak gereja juga. Karena kalau imamnya rusak lalu kita bilang, ayo itu urusannya si pendeta lah sama Tuhan. Ya rusak semua kita. Pendetanya rusak, umatnya rusak, ya rusak gerejanya. Jadi kita penuh dengan hal-hal yang sangat gray area begitu kan. Kita nggak tahu lagi benar salah, mana hitam, mana putih. Udah abu-abu semua campur jadi.
Itulah menariknya. Jadi perpuluhan ini diatur, tetapi itu bukan hanya melulu buat si imam. Ada imam, ada kemah sembayang, ya. Kemudian janda miskin. Nah, kalau janda miskin itu Israel. Lalu orang asing, itu perantau-perantau yang datang di situ. Maka Tuhan melarang orang-orang Israel keras terhadap orang asing. Karena kalian pun pernah menjadi orang asing. Itu menunjuk kepada mereka diperbudak di Mesir. Jangan kau kurang ajar. Kau tahu kan sakitnya dikurang ajarin sebagai orang asing itu. Maka hargailah mereka. Nah, kalau kita sekarang bilang itu Kristen dan non-Kristen. Kita harus perhatian itu. Maka banyak orang Kristen bilang kalau ada pembangunan misalnya rumah ibadah, mau orang mau bangun pihara, gimana kalau minta sumbangan sama kita? Nah, kalau uangnya kasih, kau kasih aja uang. Kalau dia minta sumbangan kasih. Orang bilang itu kan membangun berhala. Tidak perlu kau kasih uangmu pun kalau soal berhala mah bukan itu yang membangun itu. Supaya dia tahu, dari mana dia tahu kaum peduli dan baik. Ya, dulu ada satu panti dari saudara-saudara muslim datang ke rumah saya pos Wesel. Sumbangan karena ini, saya sumbang. Ya, saya kirim. Mungkin one day mereka lihat, hanya tahu mungkin saya pendeta. Besok-besok nggak datang lagi tuh Wesel. Mungkin nggak enak kan jadinya. Nggak ada masalah. Tapi selama itu sampai rumah saya kirim. Silakan. Wong saya diajar mengasihi sesama saya, manusia seperti diri saya sendiri. Lah kalau saya punya kebutuhan minta nggak dikasih kan sedih juga hati saya ya. Masa saya mau mesti bikin orang lain? Itulah sesederhananya Kristen itu. Lakukan apa yang diajarkan, selesai udah. Kan hidup kita jadi luar biasa sebetulnya kan. Kalau melakukan. Tapi kemudian kita kota-kota, kalau yang ini minta sumbangan nggak boleh, kalau ini nggak boleh. Jadi aneh Kristen kita. Berarti kau nggak ngerti Alkitab katanya kan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Begitu sederhananya itu. Kok ribet amat gitu loh. Ya. Nah jadi itu yang kita lihat. Jadi kehidupan orang Lewi itu, 4 kutub itu. Bayangkanlah kehadiran agama yang sesungguhnya. Kehadiran gereja. Itu jadi berkat bukan? Yang luar biasa sekali. Dia hidup, dia tidak menjadi kelaparan. Bait Allah jalan. Karena tidak digerogoti untuk kepentingan hamba Tuhannya. Janda miskin terperhatikan. Karena dibagi pada proporsi secara proporsional. Lalu nanti ada kriteria diatur yang namanya janda itu 60 tahun ke atas. Jadi kalau 40 udah jadi janda, jangan minta diakonia di gereja, nggak boleh itu. Karena dia masih produktif. Keren loh itu Alkitab kalau dilihat. Nggak sembarang. Nah, kita kadang-kadang kalau nyumbang pun jadi aneh juga. Kadang-kadang nggak ada aturan. Jadi nggak ada disiplin. Terlalu murahan jadi recehan. Makanya seni bergereja itu buat saya hebat. Itu kalau diterapkan di kantor itu keren kan. Maka di kantor ada masa pensiun. Udah pensiun baru dapat uang pensiun, umurnya ada. Sebelum itu nggak ada umur pensiun. Kalau mau pensiun dini ya hilang haknya semua. Ya, jadi kalau kita ngelihat dalam aturan main seperti itu, mendisiplin tiap orang secara luar biasa. Jadi semua orang nggak bisa seenaknya. Dan orang asing akan merasa nyaman dekat orang Israel. Orang asing akan merasa nyaman dekat orang Kristen. Karena dipedulikan, diperhatikan. Nggak ada itu orang Kristen makan karena tetangganya sampingnya lapar tapi non-Kristen nggak dikasih makan. Nggak ada. Bahwa kita ada aturan misalnya kalau menolong uang apa tolong jemaat itu menyangkut cash flow saja. Kalau ada uang lebih ya tolong juga dong yang lainnya. Pengeluaran ekstra misalnya. Ya, tetapi kalau orang asing itu ada kasus di situ, belajar juga kau melayaninya, jangan alasan uang, bisa ngerti ya. Sangat terlihat pada urgensi dan kebutuhannya. Sehingga saya sangat terlatih misalnya ini ada kebutuhan nih gini-gini. Udah jangan pakai uang gereja deh, gereja nggak ada uang terlalu banyak. Udah lo nyumbang berapa kita kumpulin. Kita ngasih atas nama gereja. Tapi cash flow gereja jangan diganggu, memang gereja nggak punya uang, ntar digerogotin lagi semua. Ya habislah itu. Padahal ini perlu operasional, kan kita mesti tanggung jawab. Masa nanti PLN nagih listrik, Pak maaf uangnya udah dikasih persembahan. Waduh, diputus PLN nanti kita. Mana bisa bilang, wah kita ngerti gerejanya Bapak baik banget. Free Pak biaya PLN. Lalu kita bilang berdoalah supaya mujizat jadi nyata. Nggak perlu itu mujizat. Tanggung jawab kau. Kau pakai, kau bayar. Nggak bisa mati gelap kita ya sudah pakai lilin. Jadi jangan aneh-aneh doanya. Tuhan berdoa supaya orang PLN waktu nyatat salah catat gitu ya. Malah dibilangnya surplus sudah bayar. Itu kejahatan itu. Maka hiduplah secara bagaimana aturan-aturan yang tertib itu. Ya, itu imam. Ya,
Jadi seninya itu luar biasa sekali. Kemudian imam di dalam tradisi Yahudi, nanti saudara supaya melihat kait-kaitan ini dengan Kristus. Yang dipilih itu pertama adalah usia 25 tahun. Maka usia 25 tahun ini mereka persiapan mulai mengurusi kemah pertemuan. Tetapi nanti alat-alat sucinya itu kemudian lain-lain yang lebih dalam, itu umur 30 tahun. Lalu dari yang 25 ini cari yang umur 20-30 yang sudah ada pengalaman pelayanan ini 5 tahun, mereka menjadi inti mengurus kemah pertemuan, kemah sembayang itu. Ya. Kalau usia 50 tahun mereka dibebaskan dari tugas itu. Lalu mereka mengerjakan kerjaan lain. Ya, karena itu memang bongkar pasang apa itu fisik. Ya, mereka ini nanti jadi pengajar, mungkin ngajar ini, ngajar itu dengan pengalaman mereka. Jadi keren loh sistemnya. Kenapa 50 fisiknya? Dia kalau lebih dari itu udah gak maksimal walaupun masih semangat gitu ya. Jadi kalau saya lihat efisiensi pemilihan usia itu keren banget itu. Makanya di Republik kita ini kan orang semua yang namanya Mahkamah Hakim Agung lah, semua mau tambah pensiunnya. Kalau bisa pas pensiun itu pas mati aja lah Pak katanya ya. Dari ini tambah terus umurnya. Padahal produktivitas itu beda. Lalu dibela, tapi kan pengalamannya hebat. Kalau itu caramu, generasi muda itu pada mati kere semua itu. Supaya naik hakim apa? Dia mesti berdoa. Cabutlah nyawa hakim yang di atas itu. Supaya naik aku jabatan. Mana bisa begitu? Maka kita akan terjebak pada satu sistem yang kakunya setengah mati. Kita akan kehilangan momentum. Maka satu progresif di dalam pengembangan negara itu akan pusing, generasi muda itu nggak maju. Jadi sistem keimanan ini keren. Ya, padahal usia rata-rata pada waktu itu kan lumayan panjang kan gitu kan. Musa saja udah 120 pada waktu menurunkan peraturan ini. Itu pun diambilnya di situ. Ya. Lalu pada masanya si Daud itu usia 20 udah mulai dilibatkan. Karena masa itu waktu udah mulai persiapan kemah sembayang, sudah menetap jadi bait Allah. Ini kan kita udah bukan kemah tenda lagi yang dibuka-buka kan. Jadi ini udah udah mulai building ini. Tapi nanti yang nyelesain building itu semua siapa? Salomo. Ya, jadi Daud meletakkan dasarnya. Lalu udah bilang usia 20 lah supaya lebih banyak lagi yang bisa mengerjakan ini. Karena ini sudah tidak moving lagi, tidak bergerak tapi jauh lebih besar. Sehingga tenaga dibutuhkan lebih banyak. Nah dibagilah nanti, kau yang 20 sebelah sini boleh, yang 25 sini, tar 30 baru yang bagian dalam. Gitu lah. Keren. Ya. Ini perlu untuk kita mengerti. Sehingga kalau kita melihat semua itu, tertib amat ya. Itu luar biasa ya. Jadi ada aturan main. Nggak abal-abal, nggak asal-asal. Jadi di gereja kita juga nggak boleh ada pendeta kejadian ya. Semua harus pendeta keluaran. Keluaran STT mana kayak itu. Jangan tahu-tahu jadi. Ya, namanya pendeta kejadian itu. Kita udah lewat kejadiannya, kita ada PA keluaran sekarang. Nah, sekarang kita sesudah melihat, perhatikan dulu sorry ya. Yang kedua ini. Usia 30 tahun. Nah, pertanyaan saya, waktu Yesus dibaptis umur berapa? 30 tahun. Karena ketentuan ini. 30 tahun itu untuk mengerjakan apa? Kerjaan inti di kemah pertemuan atau kemah sembahyang. Maka Yesus bilang rubuhkan bait Allah itu aku bangun dalam berapa hari? Itu kerjaan dia. Maka dia mengerjakan inti perlu umur berapa? Dia ikut tata tertib. Pertanyaannya umur 25 Yesus masih bodoh enggak? 12 saja udah pinter. Jadi ini bukan soal kamu pinter apa enggak. Maka jadi pendeta kadang-kadang ya orang kalau saya udah bisa khotbah enggak dikasih khotbah. Goblok banget kamu jadi ini. Latih dirimu itu dulu, mentalmu itu loh. Maka sekarang semua ukuran orang kalau pendeta itu adalah khotbah. Semua orang bercita-cita mau jadi pendeta supaya top. Diundang sana, diundang sini. Bukan itu. Hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan. Kalau soal diundang khotbah itu Tuhan buka jalan. Hari ini saya mesti nolak-nolak. Tambah lagi kondisi. Sebelumnya saya sudah nolak-nolak. Tambah kondisi, tambah tolak lagi. Ya. Nah saya mulai melibatkan tim yang lain-lain ini. Yuk kalau gini, nanti si Elizabeth yang ngurusin jadwal saya. Pak Big Man gak bisa tapi ada tim. Ini kirim, itu kirim, ini. Biar mereka belajar. Waktunya. Ya. Nah itu sebab ya belajar menjadi orang Kristen, belajar jadi hamba Tuhan itu bukan sekedar kamu udah pintar khotbah.
Itulah yang rusak zaman sekarang ini. Khotbahnya pinter, kelakuannya busuk. Jadi busuk-busuk pinter, pinter-pinter busuk. Ya repot juga. Maka banyak hamba Tuhan yang ngomong itu belepat-belepot. Tapi perhatiannya sangat care. Kita juga suka ya. Tapi banyak hamba Tuhan tuh ngomong pinter, kita suka dengar khotbahnya. Tapi kelakuannya mengerikan. Bengkoknya hatinya gitu. Akhirnya kita juga enek dengarnya. Nah itu yang bikin orang mental dari gereja. Jadi yang mental orang dari gereja bukan pendeta. Yang jelek khotbahnya. Tapi memang parah kalau udah jelek khotbahnya, jelek pula kelakuannya, resmi lah itu. Sempurna lah itu kan. Tapi orang yang khotbahnya bagus itu kelakuannya jelek. Tapi orang kelakuannya bagus, khotbahnya jelek. Nggak bikin orang mental dari gereja. Kalau ada yang mental itu cuma satu, menganggap gereja itu fashion show. Itu aja. Tapi kalau sungguh-sungguh nggak bakal. Dia tahu relationship. Memang ada kejahatan di gereja sekarang. Semua kita mau dengar kalau pendetanya bagus. Salah kalian. Ya. Dengarlah karena pendeta ini benar. Karena bagus sebetulnya begini. Dia acaranya benar, cuma cara bawa aja yang beda. Banyak orang cara bawanya kurang bagus. Tapi isinya benar itu. Banyak yang bawanya bagus, tapi isinya kacau balau itu. Nah sebaiknya orang yang sudah isinya benar ya belajar lebih bagus. Kenapa? Karena cara membawa itu kan jauh lebih mudah. Itu kan jasa teknik kan ya. Tinggal belajar. Ya. Lama-lama juga kalian bisa. Cara khotbah yang bagus, tanya Pak Tony. Ya. Nanti dia kasih tahu khotbah yang baik itu gimana. Ada rumusannya. Kalau menurut beliau khotbah yang baik adalah baik-baik khotbahnya. Nah gitu loh. Nah itu khotbah baik itu. Ya. Jadi ini tatanya ya. Jadi kenapa Yesus 30? Nah, kita ketemu tuh. Jadi nggak abal-abal itu, nggak asal-asal itu. Padahal umur 12 dia ngomong sama imam-imam itu sudah bengek semua itu ahli Taurat itu segala macam. Nggak bisa jawab dia. Maka saya paling nggak suka kalau ada istilah pengkhotbah cilik lalu jadiin pengkhotbah. Lalu dibangga-banggakan. Itu kebodohan yang mengerikan. Yuk melayani Tuhan itu nggak bisa seperti itu. Anak-anak sekarang cenderung makin pintar. Yes, ini problem juga bagi gereja nanti. Kok anak-anak makin smart, makin hebat kan? Tingkat pengetahuannya bertambah secara teknikal. Tapi penguasaan dirinya makin kacau. Jadi kita ini menghadapi kesulitan luar biasa. Maka makin hari saya pikir ya, kalau Tuhan bilang banyak dipanggil sedikit dipilih, betul sekali. Ya, sehingga gereja itu akan berkembang secara kuantitatif, merosot secara kualitatif. Kuantitatif yes, kualitatif terjun. Itu sebab saya perlu sebetulnya partner-partner teman-teman yang punya hati mau melayani Tuhan. Bukan karena jumlah banyak. Sudah belajar kita mengabaikan tentang diri kita. Belajar kita untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Nah, sekarang kalau kita melihat Yesus Kristus disebut imam besar agung kita itu kenapa sih? Maka kita melihat pertama, Yesus itu menjadi imam bukan tradisi keimaman, yaitu dari garis Harun, suku Lewi itu. Karena imam itu harus dari suku Lewi, nggak ada suku lain jadi imam. Nah, Yesus Kristus adalah imam besar dari suku apa? Yehuda. Menurut aturan siapa itu? Melkisedek. Apa itu Melkisedek? Melkisedek adalah, kalau di dalam Ibrani dibilang tidak berbapa, tidak beribu gitu ya. Nggak usah kalian bilang turun dari mana dia Pak. Maksudnya tidak ada silsilah yang bisa dibicarakan soal dia. Tidak jadi penting silsilahnya karena dia yang penting dalam hal itu. Itu message-nya. Ini orang besar. Nih. Dari mana kita tahu dia orang besar? Bapak orang beriman itu siapa? Dia pernah memberi perpuluhan kepada siapa? Melkisedek. 12 suku itu nanti keturunan dia. Dia beri kepada Melkisedek. Maka sejatinya orang Lewi pun memberi persembahan kepada siapa? Melkisedek. Itu dijelaskan Ibrani. Lewat representasi bapak moyangnya ini. Waktu ngasih persembahan itu sama dengan Lewi itu. Enggak lebih tinggi kau. Walaupun kau imam nanti secara peraturan. Nah Yesus kalau ikut di situ berarti di bawahnya Melkisedek gitu loh ceritanya. Maka dia menjadi imam berdasarkan peraturan Melkisedek tadi. Yaitu imam yang lintas apa? Suku bangsa. Hebat ya. Tapi Melkisedek di PL muncul sekejap, di Ibrani datang lagi namanya sekejap. Karena memang yang tidak penting siapa Melkisedeknya. Tapi penting apa yang dilakukan Abraham terhadapnya. Sehingga kita mulai memahami Kristus ini.
Luar biasa. Jadi secara peraturan nih baru ya. Jadi penggenapan jabatan imam itu karena peraturan Melkisedek. Maka Yesus Kristus adalah imam besar bukan berdasarkan periode. Tapi selama-lamanya. Jadi nggak ada itu Yesus umur 50 pensiun. Tapi kan dia Pak 33,5 tahun udah mati kurang lebih. Ya bukan karena pensiun. Maka dia adalah imam seterusnya. Saya akan memensiunkan diri saya segera. Dari jabatan struktural. Tapi pelayanan, sampai mati aku akan pelayanan terus. Ya, saya akan kerjakan apa yang mesti. Tapi secara struktural perlu sehat dong. Perlu diatur sedemikian rupa. Ya, jadi kita mesti tahu diri. Tapi kalau berkhotbah itu ya sampai mati, jangan juga pensiun pendeta terus pensiun pula khotbah, ya aneh juga kan. Mengajar orang, Pak masih ngajar nggak Pak? Udah pensiun. Loh, mana ada ngajar firman Tuhan pensiun? Tapi struktural ya mesti. Tapi kalau Yesus Kristus itu makanya selama-lamanya. Hebat ya. Sehingga dia tidak pernah tidak imam. Waduh itu istilahnya. Dimanapun, di tempat sepi, di tempat ramai, dia imam. Dia menempatkan dirinya secara utuh. Kemudian bagian yang berikut. Dia adalah Yesus Kristus imam besar apa? Agung. Imam besar yang turut merasakan penderitaan umatnya. Kalau imam besar di PL itu, ya kau menderitalah kau situ. Masa kau sakit, dia ikut sakit? Enggak. Kalau ini iya. Ya, maka dia bilang dia sudah mati tersalib untuk kita. Imam besar enggak ada yang begitu. Imam besar pada aturan Lewi. Yang kedua imam besar yang juga sama dicobai seperti umatnya namun tidak berbuat dosa. Jadi kualitas keimanannya hebat itu. Imam zaman Bahola itu, zaman PL itu perlu pengampunan dosa. Karena mereka juga bikin dosa. Tapi imam besar ini enggak perlu. Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Sama tapi kayak kita dicobai. Tapi enggak berbuat dosa. Maka kualitas keimamannya bebas sekali. Lalu imam besar yang menganugerahkan kasih karunia pertolongan bagi umatnya. Kalau imam besar dulu menjalankan tataran aturan yang mesti dipenuhinya secara tradisi keimanan. Yesus Kristus enggak mengaruniakan pertolongan. Pertolongan apa? Keselamatan. Imam enggak punya itu. Karena imam pun harus serius berurusan sama Tuhan supaya dia diselamatkan. Tapi Kristus dia yang menyelamatkan. Yang berikut. Yesus Kristus adalah imam besar agung kita. Ya. Apa yang mau dikatakan di dalam bagian ini saudaraku? Bagaimana dia menjadi imam besar agung kita? Ya. Yang pertama, dia melintasi batas-batas skema yang dibuat manusia. Ini menunjuk sebetulnya bahwa Yesus itu menjadi imam di mana? Halo? Kalau imam jadi imam di mana? Hah? Di kemah sembahyang. Bukan. Di kemah sembahyang. Itu wilayah dia untuk beribadah kan. Jadi kalau kamu mau pengampunan dosa, imam yang datang ke rumah apa? Kamu yang ke kemah sembahyang. Hah? Jadi biar banyak pun imanmu, biar banyak pun uangmu, jangan kau bilang, Pak Imam datang dulu sini, ku tambahin nanti hasilnya. Ampuni dulu dosaku di sini. Enggak bisa. Tapi Kristus tidak dikurung oleh kemah yang dibuat manusia itu. Dia melintas waktu dan dia melintas ruang. Hei, luar biasa ya. Maka kalau kamu nanti mau pengakuan dosa, di hadapan imam yang Kristus, imam besar agung itu, tidak perlu kau ke gereja. Ya, kamu bisa melipat tanganmu, mohon pengampunan dosa di mana? Di rumah. Tuhan dengar nggak? Dengar, dia ada kok. Tapi enggak usah kau undang Tuhan, lalu kau bikin sesajen di rumahmu. Ya Tuhan, kiranya bau kemenyan membuat kau turun kemari. Wah itu jadi dukun kau. Enggak begitu. Makanya dia bilang lintas batas. Hebat ya. Saya kalau baca Ibrani itu mengungkapkan itu, keren banget gitu loh. Ya. Ini jadi beyond the place. Dia imam besar yang melakukan penebusan dosa. Bukan dengan darah domba, melainkan darahnya sendiri. Kalau imam besar itu,
Kalau orang mau ngaku dosa, kita datang sama imam besar ngaku dosa atau sama imam gitu ya. Apa korbannya? Bisa domba, lembu, burung merpati kan. Nah domba, burung merpati ini dipotong, darahnya tumpah, simbol pengampunan dosa. Karena kalau upah dosa itu apa? Maut. Cuma maut yang nanggung siapa di sini? Binatang itu yang mati, padahal dosa kita yang bikin. Jadi kita ini adalah pembuat dosa yang makan korban banyak. Ya. Jadi mungkin kalau secara jasa nanti, jangan kaget kalian kalau di surga banyak domba-domba nongol nanti. Dulu aku yang ampuni dosamu ya. Aku mati gara-gara kau. Wah mati kita memang dipermalukan domba-domba nanti ya. Maka kita melihat Kristus itu darahnya sendiri. Saya selalu kalau ingat ini. You berani nggak jadi imam? You berani nggak jadi pelayan Tuhan? Jangan pikirkan apa yang kau dapatkan. Tapi pikirkan apa yang bisa kau berikan. Masa iya Tuhan nggak pelihara kita sih? Saya nggak percaya itu. Banyak orang selalu lihat saya, Pak Bigman enak sih, temannya banyak, begini, begono. Nanti dulu kawanku. Ini perjalanan berapa tahun pelayanan? Waktu saya mulai studi 95, sebelumnya saya udah pelayanan. Lalu saya diteguhkan jadi tahun 2000, sampai sekarang 16, tambah 5 itu udah 21 tahun istilahnya, sekolahnya plus pelayanannya. Saya pernah bankrupt, pernah habis-habisan. Tapi waktu Tuhan tolong, ya urusan Tuhan. Itu cara dia. Tapi saya nggak terlalu pusing bagaimana nanti saya akan ditolongnya. Itu dia lebih ngerti kok. Tapi saya nggak pernah ngambek dan merengek hanya karena kesulitan yang saya jalan. Saya pernah bankrupt ngurus mama saya. Tapi Tuhan selalu punya cara yang luar biasa. Di situ kita belajar, di situ kita ngerti. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga imam besar yang melakukan penebusan dosa bukan dengan darah domba, melainkan darahnya sendiri. Maka dia bilang, imam atau gembala yang baik itu adalah rela mengorbankan apa? Dirinya. Kalau gembala upahan apa? Mengorbankan dombanya, ngambil upah. Ya. Makanya kalau gembala upahan itu, kalau gembalanya Tuhan Yesus, dombanya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Tapi kalau gembala upahan tuh, ya kita bilang imam zaman dulu atau pendeta-pendeta, yang gemuk itu pendetanya. Dombanya kurus-kurus karena diperas terus susunya. Karena miris ya. Ironi loh ini. It's true. Ya bisa mata kita dengan mudah ngelihat itu kan. Ya. Saya kalau ngeliat mobil orang, bagus. Saya pengen loh itu. Waktu pengen, bisa beli. Bisa pula lagi. Ini kebeli nih. Tapi kalau pakai ini, apa cocok, apa pantas gitu ya. Enggak lagi, mundur lagi. Tapi godaan itu ada. Yes, karena saya suka mobil mewah. Saya mesti berkelahi dengan diri saya sendiri. Ya. Saya senang pakai mobil sport. Walaupun sekarang memang udah jantung soak begini nggak bisa. Nanti mobilnya melaju, awak pun melaju tapi ke atas, mobilnya ke depan gitu. Judur, tahu-tahu si yang supirnya udah nyawanya naik ke atas. Ya. Tapi saya pikir kan tidak harus kita memuaskan diri kita dengan hal itu. Makanya yang jauh lebih baik sebetulnya adalah bagaimana ya kita puaskan saja. Jadi saya kan suka bilang saya punya mobil mewah di rumah. Tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, saya nggak enak bawa. Saya taruh di garasi terus. Ya. Saya punya Honda yang NXS. Itu apa? Limited production. Itu Honda keren. Saya punya Ferrari. Ya. Cuma kalau saya keluar selalu pakai Innova. Itu di garasi saya ya. Karena nggak bisa dihidupin, soalnya nempel di dinding. Saya makanannya kita taruh 150 mobil kecil-kecil. Taruh. Udah komplain gak seri yang lihat nih ya? Udahlah dengan iman sudah punya. Ya yang satu berapa itu? 164 terus satu yang 24, 136. Ya kan gitu ya. Share lagi kemarin kan Ferrari, saya punya komplit. Jadi Ferrari saya komplit. Hebat lagi bisa diangkat-angkat Ferrari.
Ya, yang seri ini Shell keluar lagi 4 mobil antik-antik ya. Udah ambil 2, Alfa Romeo sama Citroen. Nanti VW-nya satu lagi, kemudian ada Citroen yang tipe beda lagi. 4 mobil yang antik-antik. Jadi mobil saya luar biasa. Ya, kalian bangun rumah nampung mobil saya mana sanggup. 180 mobil. Ayo, garasinya segede apa itu? Apa saya harus punya? Nonan. Tapi yang penting kalau diskusi saya tahu tuh mobil. Kalau rasa mau naik tinggal lihat kiri kanan. Siapa punya teman itu? Pakai. Kirim dulu biar ku pakai sebentar, selesai. Saya tahu namanya mobil sport, kalau nginjak gasnya kayak apa, jadinya kayak apa. Ya. Nah, oleh karena itulah, enggak jadi selalu belajar, jangan. Tapi buat saya enggak gampang ya. Wah, pergumulan serius loh itu. Ya, enggak gampang itu. Nah, tiap-tiap orang beda-beda ya. Ada orang, kalau mobil masa ya udahlah Pak gitu ya. Apa aja gitu. Tapi memang beda-beda. Makanya saya kalau beli mobil, mau bikin keren. Entah stikernya nanti, entah variasinya, entah velgnya diganti, salah satu itu aja. Itu memuaskan keinginan sebetulnya. Hanya itu saja. Saya bisa beli up, bisa. Udahlah yang ini aja, tapi velgnya kan. Jadi kalau jalan pokoknya beda sendiri aja. Pokoknya Innova saya itu udah nipu banyak orang itu. Orang pikir itu mobil apa sih Pak? Hanya karena saya pakai logonya logo Alphard ya. Saya modified lagi. Ya. Jadi ya sudah seneng sih gitu aja ya udah cukup lah. Jangan terlalu wah gitu ya, lebih jauh lagi. Tahan diri dikit. Ya. Jadi Kristus itu menebus dengan darahnya sendiri. Aduh luar biasa ya. Maka saya paling bahagia itu sebetulnya pelayan adalah kalau bisa nolong orang dengan uang dompet saya. Itu rasanya happy. Ya, bagi orang lain pelayan yang happy itu kalau bisa dapat dompet orang lain. Enggak ada yang salah kalau kita pelayanan dikasih uang. Tetapi kalau kita nggak punya semangat pakai uang kita untuk ambil bagian nolong orang lain, saya pikir itu yang paling sedih. Jadi hidup itu harus kita lakoni. Imam besar Kristus itu menebus dosa satu kali untuk apa? Ayo, kalau imam di PL apa? Satu kali untuk satu kali, berulang-ulang kali. Penebusan dosa berulang-ulang kali, dibaptis pun berulang-ulang kali, namanya pentahiran. Kau menstruasi, ya mesti habis menstruasi pentahiran. Itu namanya pembaptisan itu. Kan nggak mungkin kau seumur hidup satu kali doang menstruasi kan? Berarti anakmu udah tiap tahun berjalan terus nih. Jadi kalau Kristus satu kali, makanya dibaptis juga cukup satu kali. Tidak ada berulang-ulang kali. Ya. Kadang-kadang orang kalau saya bilang, yang lihat gini jelasnya setengah mati sebetulnya. Ya. Karena ketika dia mengampuni dosamu satu kali untuk selama-lamanya, ngapain kau bolak-balik dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus berulang-ulang kali? Engkau mau kembali lagi ke zaman PL itu. Ya. Yang ketiga, imam besar yang menumpahkan darahnya yang suci sebagai perjanjian kekal. Kalau imam itu sementara semua sifatnya. Masih ada urusan panjang kita yang kita mesti beres. Tapi dalam Kristus itu pasti sifatnya. Kekal, bukan cuma di kolong langit ini. Sampai ke kemuliaan itu. Imam besar yang menjadi pengantara sempurna dan membawa umatnya kemana? Ke surga. Kalau imam besar yang di PL itu, bisa menghalangi kau ke surga. Ada nggak ayatnya? Ada, Matius 23. Hei kau ahli Taurat, imam-imam. Kau ini sudah nggak masuk surga, tapi jahatmu. Kau tutup pula pintu surga itu. Kau halang-halangin orang mau masuk surga. Artinya dengan perilakunya banyak orang tersantung. Kalian kalau baca Alkitab ya, syok-syok lah. Orang pikir kalau ada pendeta pasti masuk surga. Nggak ada itu. Aku juga belum terlalu yakin 3-3 kawanku nanti kami ketemu. Aku lebih takut lagi kalau pas ketemu, ternyata di neraka kami temu. Berempat kan? Resmilah sudah. Cari kalian gak ada semua, ternyata kalian ada di surga. Kenapa bisa gitu? Habis jemaatnya doain pendetanya terus. Pendetanya gak sempat doa, ribut terus. Mati kita jemaat ini kan, pendetanya ribut aja terus. Jemaatnya doain, akhirnya pas mati jemaatnya masuk surga, pendetanya masuk neraka. Itu Matius 23 itu ya, saya kadang pikir, wish, lu jangan-jangan sampai kelakuan kita membuat orang
tidak ngerti surga. Kalau you udah benar orang gak suka, gak apa-apa. Itu nomor 5 itu, saya gak pusing urusan begituan. Tapi jangan sekali-sekali hidup tidak benar kita, berdosanya kita menjadi batu sandungan. Bedakan itu. Kalau soal selera gak bisa kau penuhi. Mau jungkir balik pun kau kemana. Ada yang suka saya, ada yang gak suka saya. Itu lumrah itu. Saya gak bisa paksa semua suka. Ya. Lalu imam besar yang mengenali simbol-simbol keimaman. Korban darah domba, dia darahnya. Pengantara pengampunan dosa, dia imamnya. Semua yang dikerjakan para imam, ngurus bait suci, dia bait sucinya. Wow. Makanya dia adalah imam besar agung kita. Semua orang bilang Yesus imam besar, tapi gimana ceritanya? Belum tentu semua orang bisa ceritain, menjelaskan bagaimana sebetulnya. Kenapa dia disebut imam besar agung. Nah saya harap begini, saudara bisa ngerti sekarang kan. Nah itulah bina doktrinal. Tiap pagi, tiap hari Minggu dilatih begitu.